Shalom saudara-saudari, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kasih karunia dan juga kuasa Injil Tuhan Yesus. Hari ini kita masuk dalam perenungan katekismus yang minggu ke-11. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan membaca bersama-sama jawaban serta ayat bacaannya. Pertanyaan yang ke-11, adakah yang dapat menjalankan hukum Allah dengan sempurna? Sejak kejatuhan, tidak ada manusia yang mampu memelihara hukuman Allah dengan sempurna. Sebaliknya, kita memiliki kecenderungan alamiah untuk menolak Allah dan tidak mengasihi sesama sebagaimana mesti. Kita baca bersama-sama di Roma 3 ayat 10 sampai ke 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Silakan duduk, saudara-saudari. Saudara sekalian, jika kita jujur melihat kehidupan kita sehari-hari, banyak dari kita hidup dengan sebuah keyakinan yang diam-diam tertanam di dalam hati. Apa itu? Selama kita berusaha menjadi orang yang cukup baik, mungkin kita berpikiran bahwa semua aspek kehidupan kita akan baik-baik saja. Sesungguhnya kita sedang membangun standar moral kita sendiri. Kita berkata dalam hati, setidaknya saya tidak seburuk orang lain. Atau mungkin kita mengucapkan setidaknya saya tidak membuat kehidupan orang-orang di sekeliling saya susah. Kita berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab, menjaga reputasi, dan melakukan beberapa hal baik bagi orang lain. Namun, tanpa kita sadari, perlahan-lahan kita mulai percaya bahwa nilai diri kita di hadapan Tuhan ditentukan oleh performa atau kekuatan kita. Seringkali tanpa rasa sadar, kita mengukur keberhargaan kita berdasarkan kekuatan dan juga cara kita sendiri. Namun katekismus hari ini membawa kita untuk melihat dengan jujur ke dalam hati manusia, yaitu ke dalam hati kita semua di tempat ini. Alkitab berkata bahwa sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, tidak ada seorang pun yang mampu memelihara hukum Allah dengan sempurna. Bahkan di ayat yang baru kita baca di Roma pasal yang ketiga, dengan jelas dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini berarti saudara-saudara, masalah kita bukan artinya kita kurang berusaha dengan lebih keras. Bukan. Atau kekurangan informasi yang kita tanamkan di dalam pikiran kita. Permasalahannya adalah hati kita sendiri yang telah jatuh dan telah rusak oleh karena dosa. Kita mungkin terlihat baik di luar, mungkin kita juga terlihat oke secara eksternal. Tetapi kalau kita boleh jujur, di dalam hati kita seringkali Tuhan bukanlah pusat dari hidup kita. Bahkan ketika kita berbuat baik, kalau kita boleh jujur, motivasi hati kita seringkali tercampur dengan keinginan pribadi untuk diakui, untuk merasa aman, atau untuk membuktikan diri kita sendiri. Namun justru di titik inilah Injil menjadi kabar yang baik bagi kita semua. Karena Allah tidak menyelamatkan kita berdasarkan kemampuan kita untuk hidup menaati hukumnya. Jika keselamatan bergantung kepada kekuatan atau kesempurnaan kita, maka tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang memiliki pengharapan. Tetapi Yesus datang melakukan apa yang tidak pernah bisa kita lakukan. Yang menjalani kehidupan yang sempurna dan sepenuhnya taat kepada hukum Allah. Dan di atas kayu salib yang menanggung hukuman atas semua kegagalan dan semua pemberontakan kita. Dan Yesus dihukum seolah-olah ia melanggar hukum Allah. Supaya apa? Supaya hari ini kita yang dimampukan untuk percaya kepadanya dapat diterima seolah-olah hidup kita. Kita melakukan dan mentaati hukum Allah dengan sempurna. Inilah inti Injil. Kita tidak diselamatkan oleh ketaatan kita kepada hukum Allah, tetapi oleh ketaatan Kristus bagi kita. Saudara, mari kita gunakan momen ini untuk berefleksi bersama. Apakah mungkin jauh di dalam hati kita sebenarnya merasa bahwa kita tidak terlalu membutuhkan anugerah Tuhan? Mungkin hari ini kondisi kehidupan kita sedang baik-baik saja. Mungkin kita memiliki banyak pegangan-pegangan di dalam dunia ini yang membuat kita merasa aman. Apakah artinya kita sudah tidak lagi membutuhkan kasih karunia? Atau mungkin kita meletakkan rasa aman dan percaya kita kepada hal-hal tersebut.
Hari ini kita tidak datang kepada Tuhan membawa daftar keberhasilan kita. Hari ini kita datang ke hadapan Tuhan, membawa kebutuhan kita akan anugerah Tuhan. Amin. Saya mengundang setiap kita di tempat ini untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur, mengakui bahwa kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu saya mempersilahkan setiap dari kita di tempat ini untuk masuk dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilahkan. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan melalui pribadi Kristus. Kami sadar ya Tuhan, hidup kami adalah pemberian dan juga adalah wujud nyata dari kasih-Mu yang sempurna. Ampuni kami yang seringkali menggunakan nilai dunia untuk menjadi penentu keberhargaan kami di hadapan-Mu. Allah Roh Kudus, tuntun dan juga tolong kami untuk hidup berdasarkan apa yang Kristus telah perbuat. Dan hidup kami dapat kami hidupi seturut dengan rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.